Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Octavia Nani Obed, jurusan Administrasi Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pasar finansial. Baik, saya akan menjelaskan pasar finansial. Apa arti dari pasar finansial? Pasar finansial atau disebut dengan pasar keuangan adalah pasar yang dimana individu dan entitas dapat memperdagangkan efek-efek finansial, komoditas, dan barang-barang berharga lainnya yang dapat diperdagangkan dengan biaya transaksi yang rendah, mencerminkan besarnya permintaan dan penawaran atas efek-efek komoditas dan barang-barang tersebut. Efek-efek meliputi saham dan obligasi, sementara komoditas mencakup logam berharga atau produk-produk pertanian. Pasar finansial adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan dalam bentuk penjualan surat berharga atau komersial paper dan penjualan mata uang atau currency. Fungsi-fungsi finansial. Fungsi-fungsi finansial meliputi: 1. Menyediakan dana kepada debitur sehingga memungkinkan debitur untuk melaksanakan rencana investasinya. 2. Menyediakan instrumen-instrumen yang menghasilkan pendapatan kepada para kreditur pemilik modal sehingga memungkinkan para kreditur pemilik modal untuk memupuk kekayaan melalui kepemilikan surat-surat hutang. 3. Menyediakan likuiditas di pasar sehingga mendukung perdagangan reksadana. 4. Mendukung pembentukan kredit. 5. Mempromosikan tabungan. 6. Mempromosikan investasi. 7. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Jenis-jenis pasar finansial. Finansial atau keuangan ada 2 jenis, yaitu capital market atau pasar modal. 2. Money market atau pasar uang. Pasar modal pengawasannya di bawah Kementerian Keuangan melalui pasar modal dan lembaga keuangan Bapepam LK atau Badan Pengawasan. Pasar keuangan pengawasannya di bawah lembaga moneter atau bank sentral, dalam hal ini Gubernur BI. Pasar modal merupakan sebuah pasar di mana ada dana-dana atau modal seperti ekuitas dan hutang diperdagangkan. Pasar uang merupakan pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan pemerintah dan perusahaan dalam jangka pendek seperti komersial paper, sertifikat deposito yang dinegosiasikan, dan surat berharga bank sentral. Macam-macam pasar finansial. Di sektor keuangan, istilah pasar finansial seringkali dipakai untuk merujuk pada pasar-pasar yang memanfaatkan untuk menghimpun dana. Dana-dana jangka panjang dihimpun di pasar modal, sementara dana-dana jangka pendek dihimpun di pasar uang. Pasar modal yang terdiri dari: 1. Pasar saham yang mendukung penghimpunan dana melalui penerbitan saham-saham perdana kepada masyarakat atau IPO dan kemudian menyediakan sarana untuk perdagangan saham-saham tersebut di pasar sekunder. 2. Pasar obligasi yang mendukung penghimpunan dana melalui penerbitan obligasi dan perdagangan obligasi liter sebut di pasar sekunder. 3. Pasar komoditas yang menyediakan sarana perdagangan komoditas. 4. Pasar uang yang menyediakan sarana perdanaan dan investasi jangka pendek. 6. Pasar derivatif yang menyediakan instrumen-instrumen untuk keperluan manajemen risiko. 7. Pasar berjangka yang menyediakan kontrak-kontrak standar untuk perdagangan produk-produk tertentu, di mana penyerahan produk dilakukan di kemudian hari. 7. Pasar asuransi yang menyediakan instrumen-instrumen untuk menghasilkan risiko. 8. Pasar valuta asing yang menyediakan sarana untuk perdagangan mata uang asing.
Pasar modal dibagi atas dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Macam-macam instrumen pasar uang. 1. Sertifikat Bank Sentral atau SBS. Pihak pemerintah mengeluarkan instrumen pasar uang adalah berupa Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 2. Surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan nasabah. 3. Call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. 4. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah-tangan. 5. Treasury bills. Treasury bills atau T-bills merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. 6. Commercial paper. Commercial paper merupakan perdagangan investasi atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Kesamaan dan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang jangka pendeknya biasanya di bawah 1 tahun. Sedangkan pasar modal jangka panjang biasanya di atas 1 tahun. Tingkat bunga pasar uang tingkat bunganya relatif tinggi, sedangkan pasar modal tingkat bunganya relatif rendah. Pihak yang terlibat. Pasar uang pihak yang terlibat itu individu, bank-bank komersial, dan institusi keuangan. Pasar modal pihak yang terlibat investasi baik secara individu maupun institusi, pinjaman emisi, pemerintah dan perusahaan emiten. Pengawasan pasar uang, pengawasannya yaitu pemerintah Bank Sentral secara langsung. Sedangkan pasar modal pengawasannya yaitu pemerintah melalui Bapepam LK. Tingkat risiko. Pasar uang tingkat risikonya relatif tinggi karena itu dikompensasi dengan tingkat bunga pasar uang yang relatif tinggi. Sedangkan pasar modal tingkat risikonya relatif rendah. Manfaat pasar finansial. 1. Terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah dari overnight sampai tempo 1 tahun. 2. Bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang idle atau tidak terpakai. 3. Bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.